Kalau mau beli, ya mendingan IMB-nya pastikan itu beres. Kalau nggak beres gimana dong Pak Willy? Ya itu bisa minta pemiliknya beresin dulu gitu kan. Hai, kembali lagi bersama saya Willy Steven di dalam channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita mau beli rumah yang second. Artinya second bener-bener udah jadi ya, bukan second yang belum jadi gitu. Kan ada juga ya secondary yang baru beli belum selesai dibangun tapi sudah dijual. Tapi yang ini saya bahas adalah second yang sudah jadi, yang sudah ada rumahnya, ya. Nah, sering juga kita dengar orang beli rumah, ya ketika sudah masuk, sudah tinggalin, kita baru tahu tuh masalahnya banyak sekali. Ya, mulai dari nggak sesuai, nggak nyaman, ya. Oleh karena itu, pastikan dulu ada hal-hal yang harus dicek dulu. Nah, saya akan sharing beberapa poin. Ya, yang pertama itu adalah cek kondisi bangunannya. Ya, kita bisa lihat dari kelembapan bangunannya, ya kelembapan temboknya, kemudian dari cat temboknya. Pastikan juga untuk atap atau gentingnya itu bagaimana. Nah, mungkin ada tipsnya, mumpung sekarang lagi kondisi musim hujan, nggak ada salahnya kita justru survei di saat ya mungkin ada hujan. Jadi kita bisa sekalian ngecek ya. Ya kan bener kan, jangan sampai istilah kata kita sudah nempatin baru ketemu masalah. Ya mirip kayak kita lagi mau sewa rumah, ya tapi ini harus ekstra berkali-kali lebih lebih teliti gitu ya. Nah, kemudian hal-hal apa lagi yang harus dicek seperti kondisi bangunan rumahnya, terutama pondasi ya, pondasi bangunannya apakah masih bagus atau ada masalah. Ya kalau dari pondasinya juga ada masalah, berarti kan itu juga jangan diambil, terutama yang rumah-rumah tua ya. Nah, kemudian hal apa lagi yang paling penting dalam tinggal di sebuah rumah itu unsur utility-nya seperti listrik, air, ya aliran airnya jangan sampai ya kita ketika sudah nempati ada listrik yang bermasalah, ya. Kemudian airnya juga begitu, kita juga sering mendapatkan ya penghuni tinggal di rumah, kemudian pas airnya entah itu bocor, ya bocornya yang nggak ketahuan ya, tiba-tiba tagihan airnya bengkak, ya itu sudah terjadi beberapa kali. Ya selain itu yang harus kita perhatikan adalah saluran pembuangannya, ya saluran pembuangannya seperti apa. Nah itu septic tanknya ya termasuk juga, kalau saya punya prinsip kita menilai kebersihan satu tempat, ya tempat entah itu rumah atau tempat umum, ya kita nilai dari kamar mandinya paling gampang kan. Ya kalau kamar mandinya bersih, sudah pasti secara keseluruhan rumahnya bersih. Nah sebaliknya juga ya, kalau kita lihat dari saluran pembuangannya nggak terurus, ya itu berarti kan juga rumahnya berarti banyak masalah. Oke, itu yang pertama ya, kita lihat dari kondisi fisiknya. Jadi pastikan kita harus selalu mengunjungi ya calon rumah yang mau kita beli ya. Jangan percaya kata orang lain, entah itu kata pemilik rumah yang sekarang atau penjual rumahnya atau dari marketing agentnya ya, karena yang mau tinggal kan kita sendiri, jadi kita sendiri yang harus datang untuk ngecek. Nah kemudian yang kedua yang harus kita cek adalah faktor legalitasnya. Ya sekali lagi sama seperti kita membeli dari developer, untuk membeli rumah second juga kita harus benar-benar cek pastikan legalitasnya aman. Nah apa saja yang termasuk legalitas yang harus dicek? Yang pertama yaitu surat sertifikatnya, pastikan kepemilikannya itu sah, legal, nggak bermasalah.
yaitu entah itu sertifikat hak milik atau sertifikat hak bangunan. Nah, kemudian pastikan juga IMB-nya itu beres, nggak ada masalah. Ya, jangan sampai IMB-nya sendiri nggak sesuai. Kalau mau beli, ya mendingan IMB-nya pastikan itu beres. Kalau nggak beres gimana dong Pak Willy? Ya, itu bisa minta pemiliknya beresin dulu gitu kan. Ya harus sesuai, karena kalau tidak di kemudian hari, ya kita yang dikenakan hukumannya atau denda dan sebagainya. Nah, kemudian pastikan juga PBB-nya itu ada, dan arti kalau sekarang kan sudah digital ya. Nah, pastikan sudah lunas juga sampai tahun berjalan saat ini. Ya. Nah, kemudian selain itu juga pastikan untuk tambahannya ya. Tambahannya tadi saya sudah ceritakan juga tentang listrik, air dan sebagainya. Pastikan tidak ada tunggakan, tidak ada tunggakan dari PDAM atau Palija. Pastikan juga listriknya tidak ada tunggakan. Ya. Nah, jadi jangan sampai di kemudian hari kita ditagih ya bayaran atau sesuatu yang kita nggak pakai sebelumnya ya. Artinya ya termasuk juga IPL atau service charge ya, iuran kebersihan keamanan ya bagi kita-kita yang tinggal di area komplek perumahan. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Sebagai rujukan dari ilmu akuntansi, usia bangunan itu biasanya dihitung efektif selama 20 tahun. Jadi bangunan rumah ketika jadi itu nilainya menurun setiap tahunnya 5%. Sehingga setelah 20 tahun berarti nilainya bisa dikatakan 0. Ya, tetapi dalam realnya hal itu tentu saja bisa dipakai, tapi belum tentu juga jika tergantung ya, maksudnya tergantung dari pemakaian masing-masing penghuninya. Jika penghuninya apik, ya tentu saja setelah 20 tahun bisa jadi masih terawat rapi walaupun terlihat agak klasik ya. Tapi ada juga bangunan yang baru 5 tahun mungkin belum sampai 10 tahun, kalau penghuninya jorok, nggak care gitu sama rumahnya, ya bisa jadi bangunannya sudah rusak kemana-mana gitu. Jadi perhatikan usia bangunannya ketika kita mau beli rumah second, itu sangat penting sekali ya, karena itu juga selain mempengaruhi nilai ya, tentu saja ini berkaitan dengan untung rugi dari harga yang kita beli ya. Nah, itu juga mempengaruhi kualitas kita ketika kita tinggal di rumah tersebut ya. Jadi itu ya itu harus pintar-pintarnya kita untuk ngecek. Walaupun kita juga bisa menanyakan kepada pemilik rumah berapa usia bangunannya, tapi juga dari kita, kalau kita rajin untuk survei rumah, untuk lihat-lihat rumah, ya kita juga bisa menilai kira-kira rumahnya punya umur bangunannya berapa. Ya, ini tentu saja sangat menentukan. Nah, poin yang keempat, nah ini yang penting juga dalam membeli rumah second. Kalau kita beli rumah second yang sudah ada, biasanya sudah pasti kita beli untuk kemungkinan besar langsung menempati gitu kan, dan kemungkinan langsung melunasi juga, melunasi walaupun artinya walaupun dengan KPR berarti transaksinya langsung jalan. Beda kalau kita beli primary ya kan, beli primary itu kita beli hari ini tapi bisa juga dipakainya untuk tahun-tahun mendatang atau untuk investasi, sehingga walaupun kita sudah DP tapi untuk ini biaya-biaya lainnya itu kita bisa bayarkan nanti ketika kita mau balik nama. Tapi kalau untuk rumah secondary itu semuanya harus kita langsung bayarkan. Nah, seperti apa saja sih biaya-biayanya? Oke, yang pertama itu adalah biaya-biaya proses transaksinya yang biasanya terjadi di notaris, seperti biaya akta jual beli, biaya balik nama, PNBP, dan lainnya. Itu semua terjadi biasanya terjadi diproses di kantor notaris PPAT. Ya, nah itu biayanya biasanya sekitar 1-2,5% tergantung lagi ya. Ini tergantung dari besar case per case lah itu rumah secondnya. Nah, kemudian yang harus kita persiapkan yang kedua itu adalah pajak pembeli atau BPHTB. Nah, ini besarannya 5% dari
NJOP atau nilai transaksinya. Nah, biasanya juga besaran 5% dari nilainya ini nilainya dapat bonus potongan 80 juta. Kalau rumah yang kamu beli adalah rumah pertama, ya. Itu besarannya dikali 5% untuk BPHTB. Nah, kemudian ada juga nih namanya PPH. PPH, pajak penghasilan, itu adalah pajak yang harus dibayarkan penjual atau pemilik rumah. Nah, sebenarnya itu kan harus dibayarkan penjual, tapi kadang-kadang case-nya bisa saja dalam deal transaksi rumahnya itu penjualnya menginginkan pajak tersebut dibayarkan pembeli. Ya, sepanjang kita yang membeli merasa atau berhitung, ya, setelah berhitung melihat bahwa harganya masih masuk setelah ditambah dengan PPH-nya, ya tentu saja kita bisa ambil. Tapi tentu aja sekali lagi ini semua harus dipersiapkan. Ya, jadi PPH-nya itu sebesar 2,5%. Ya, kalau total berarti secara umum aja, ya, secara umum berarti kita harus total persiapkan 6 sampai 7,5%. 6 sampai 7,5% dari nilai transaksinya, biaya ekstra untuk biaya-biaya tersebut, ya. Nah, jadi itu semua yang bisa saya share, bagaimana tips-tips ya untuk membeli rumah second. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi, bisa komen di bawah sini, atau juga bisa ikut join ke tribe saya, nanti saya bisa sediakan linknya. Juga untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa beli buku saya yang ada di sini. Nah, mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Kemudian jangan lupa, jika kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu bisa share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya bisa mendukung channel saya untuk bisa memberikan edukasi lebih banyak. Oke, saya Willy, sekian dulu dalam sharing hari ini. Salam deal setiap hari, bye-bye.